Tidak ada yang terjadi di dalam hidup ini yang secara kebetulan. Semua ada di dalam kendali dan rancangan Tuhan yang mengetahui akan segala rencana-rencana untuk setiap pribadi kita. Namun untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat peristiwa atau kejadian yang kita alami, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita perlu bijaksana yang dari atas. Karena tanpa itu kita tidak mampu untuk menemukan makna dari setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita hadapi atau alami. Ciri orang bijaksana adalah tidak sekedar ingin supaya masalah atau peristiwa yang dihadapinya berlalu begitu saja. Tetapi ciri orang bijaksana yang dewasa dan juga yang rohani, dia akan menemukan ada makna di balik segala peristiwa. Ada apa yang Tuhan mau ajarkan di balik segala hal yang terjadi di dalam hidup. Karena memang semua ada maknanya. Hanya tinggal kita perlu mencari maknanya apa. Jangan biarkan badai berlalu tanpa kita tahu maknanya apa. Jangan biarkan masalah dan persoalan hilang begitu saja tanpa kita tarik pelajaran daripadanya. Semua ada maknanya, ayo kita temukan maknanya itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan, kali ini dari kitab Daniel pasal 2 ayat 30 dan 47. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Lalu ayat 47, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Konteks Daniel pasal 2 adalah saat di mana Daniel dihadapkan kepada raja untuk mengartikan sebuah mimpi yang semua orang pintar di negeri itu tidak dapat mengetahuinya. Dan Daniel dianggap bijak karena dia memang berpengetahuan baik dan disegani banyak orang. Punya intelijensia yang di atas rata-rata. Tetapi menarik sekali apa yang diungkapkan Daniel ketika dia mau menyingkapkan rahasia atau makna dari mimpi raja itu. Dia mengatakan bahwa hikmat yang ada padanya itu tidak melebihi hikmat semua orang yang hidup. Perhatikan bagaimana Daniel seorang bijak yang rendah hati. Bukankah pernah saya katakan bahwa orang bijak identik dengan orang yang rendah hati? Tanpa rendah hati orang tidak mungkin bisa bijak. Dan Daniel mengatakan bahwa apa yang dia singkapkan tentang rahasia mimpi itu sesungguhnya agar raja yang mendengarkan itu mengerti, mengetahui makna dari mimpi itu. Ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah hal yang baik lagi dari hikmat Tuhan, dari kebijaksanaan yang dari Tuhan, yaitu membuat kita dimampukan untuk menemukan makna dari segala peristiwa yang terjadi. Hanya bijaksana yang dari atas itulah yang mampu membuat kita bisa menemukan makna di balik segala yang terjadi kini dan di sini. Dan yang luar biasa adalah setelah raja itu mengetahui rahasia dari mimpinya dan apa yang dilakukan oleh raja itu kepada Daniel. Dia memuji Allahnya Daniel. Dia mengatakan bahwa Allah yang Daniel percaya itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia sehingga Daniel bisa menyingkapkan rahasia itu. Kita lihat bagaimana hikmat atau bijaksana itu adalah satu kesaksian yang luar biasa lewat Daniel di tanah asing kepada raja yang jelas berbeda bangsa dengan dia. Rahasia Daniel adalah hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Allah,
yang menyebabkan dia mampu untuk menemukan makna dari mimpi itu. Dan bukan itu saja, kalau kita melihat kitab Daniel, maka Daniel juga menemukan makna di balik pembuangannya. Daniel juga mampu menemukan makna di balik berbagai macam persoalan yang dia hadapi. Daniel juga berhadapan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang melelahkan, tetapi dia tetap menemukan makna di balik itu semua, karena kiblat hidupnya adalah kepada hikmat Allah. Ini yang jadi kekuatan Daniel. Hari ini kalau kita lihat sekeliling kita, di sini dan kini, di bumi ini, kita mungkin bisa merasa sudah begitu jengah, lelah, dan terasa begitu berat tidak selesai-selesai. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat ke atas, sama seperti Daniel yang kiblat hidupnya kepada Allah, sehingga dia tidak didikte oleh masalah yang dihadapi, tapi justru dia mendikte masalah itu dan mencari di balik masalah itu ada makna yang Tuhan ingin ajarkan. Dan benar, Daniel berhasil melalui peristiwa-peristiwa buruk dalam hidupnya, kesulitan-kesulitan berat yang dia hadapi. Dia berhasil melaluinya karena bijaksana Allah menyertai dia. Hari ini kalau kita punya persoalan dan masalah, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Dan jangan sekedar kita berdoa minta Tuhan menyingkirkan itu. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, mampukanlah aku untuk menemukan makna di balik peristiwa dan persoalan hidupku, supaya aku tidak membiarkan itu pergi begitu saja, tapi aku bisa tarik pelajaran yang berharga dari peristiwa dan masalah atau persoalan yang kuhadapi. Karena itu mari kita belajar dari Daniel menjadi pribadi yang bijaksana, agar segala sesuatu di dalam dunia ini yang memang semua ada maknanya, dapat kita temukan makna itu, sehingga kita bisa menjadi pembelajar-pembelajar yang tidak pernah akan lelah untuk menemukan makna hidup ini. Disitulah letak spiritualitas yang sesungguhnya, mencari makna senantiasa. Tuhan mengajarkan kita dan Tuhan juga mengajak kita untuk makin dekat kepadanya agar makna segala sesuatu dapat kita temukan. Terpujilah Tuhan, dan tetap semangat lagi berjuang bersama dengan Tuhan yang hikmatnya kita perlukan. Amin.